Dan semoga kita semua menjadi pribadi yang berrezeki baik. Kita membahas mengenai Money Day ya. Monday is Money Day. Dan tentunya pastikan Anda terus bersama kami di Metro TV. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Mario berikutnya adalah bicara mengenai keinginan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan rezeki yang lebih banyak, Pak Mario. Super. Banyak orang yang khawatir sekali bertemu dengan kesulitan yang makin besar ketika dia menginginkan rezeki yang lebih banyak. Pak Mario melihat seperti apa? Super Mas Ilbram, pertanyaan yang baik sekali. Nih lihat ya, Tuhan itu sangat menghargai orang yang memudahkan saudaranya. Yang memudahkan saudaranya. Itu sangat dihargai. Nah, ada satu definisi di antropologi paling tidak, bahwa manusia itu binatang pembuat alat. Sedikit sekali ada memang monyet yang membuat alat untuk dengan lidi, untuk menarik semut keluar dari lubangnya. Tapi manusia pembuat alat. Ya, tidak ada binatang buat palu atau tang atau kikir. So kita itu tool maker, pembuat alat. Perhatikan orang-orang yang hidupnya membuat alat lebih baik. Membuat alat itu bukan hanya yang kelihatan tapi sistem. Tuh, antivirus. Lihat, Windows operating system. Orang-orang yang membuat alat bagi sesamanya hidupnya selalu baik. Yuk kita lihat memes ini. Saya mau tunjukkan sesuatu di sini. Dan ternyata kesulitan itu dihadirkan agar kita mengupayakan peningkatan kemampuan. Batu ini loh, kan keras. Borobudur dibuat dari apa? Batu. Berarti budaya kita harusnya banyak alat yang berkenaan dengan batu ya. Tapi alat pemecah batu ini dari mana? Dari luar negeri. Berarti dari sisi lain bangsa kita yang banyak berhubungan dengan batu tidak memikirkan alat. Ya? Bangsa-bangsa yang maju, pembuat alat. So, bangsa Indonesia yang baru, yang muda-muda ini harus segera sadar, buat alat. Jangan hanya beli. Buat alat. Sekarang sudah banyak alat untuk membuat alat. Itu banyak sekali. Alat untuk membuat alat, yang membuat alat lain untuk membuat alat lagi. Itu banyak sekali. Iya toh? So, masa kita pekerjaannya, cita-citanya jadi orang kaya, nggak peduli mau jadi tukang jilat perangko. Tukang jilat perangko itu kalau lebaran haus loh. Ya kan? Terus dia bilang, sebentai, sebentai. Ya. Si bangsa-bangsa yang maju, bangsa yang membuat alat, teknologi. Berarti pribadi-pribadi yang maju membuat solusi bagi orang lain. Memudahkan. Orang-orang yang paling menuntut kehidupan mudah, sulit berubah. Perhatikan itu. Orang-orang yang mudah berubah tidak pernah mengeluhkan kesulitan. Karena dia menyesuaikan diri. Orang-orang yang menghadapi kesulitan tahu bahwa dia harus pandai. Sehingga dia menggunakan alat. Coba, bayangkan kalau bawanya ini satu-satu potongan batunya itu. Tuh? Tapi pemalas bilang, ada Pak, nggak usah alat, dilempar-lempar aja. Tapi yang nerima itu loh kan resikonya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lucu and serius. Tetapi siapapun di antara kita yang tujuannya, hidupnya memudahkan orang lain, kemudahan hidupnya menjadi tanggung jawab Tuhan langsung. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Bertujuan hidup untuk memudahkan orang lain. Super sekali. Saya akan memudahkan Anda untuk bertanya kepada Pak Mario. Siapa yang ingin bertanya silakan pertama kali di kali ini, segmen ini. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Saya Astika dari Jakarta. Yes, Ibu. Saya ingin bertanya mengenai sukses dan uang. Karena saya masih kuliah sekarang, belum mencoba dunia pekerjaan. Apakah jika nanti saya dewasa, saya mempersepsikan bahwa uang yang akan saya hasilkan itu besar adalah adalah gambaran bahwa saya itu telah sukses. Terima kasih. Super sekali. Saya mau kenalkan konsep baru. Dalam 6 tahun Golden Ways ini baru. Kekayaan itu bukan tujuan. Oke? Bukan hasil. Saya mau share konsep yang baru. Kaya itu adalah kebiasaan. Jadi jangan menunggu mau jadi orang kaya setelah lulus kuliah. Gitu? Nanti setelah lulus kuliah baru dimulai kaya.
Ya? Kalau Anda punya anak kecil, biasakan dia punya kebiasaan kaya sejak kecil. Jangan dirusak. Seperti ayah saya dulu, sepatu itu selalu putih depannya. Karena untuk nendang bola. Ayah saya bilang, kalau sepatumu tidak cepat rusak, kita beli kereta-kereta apian itu. See? Itu kebiasaan kaya. Berhemat. Gitu. Satu lagi, ibu. Gitu. Siap, yang biasanya suka berbohong tidak punya uang, itu ibu atau ayah? Ayah. Karena beliau ibu, oke? Yang biasa berbohong tidak punya uang itu hampir 100% ibu. Tahu kenapa? Karena kalau anaknya minta ayahnya, ayahnya bilang minta ibumu. Jadi dioper tugas berbohongnya. Nah, kebiasaan kaya yang diajarkan oleh ibu itu penting sekali waktu anak minta sesuatu yang mahal. Nanti ibunya bilang, mahal, nggak punya uang. Hah? Berarti anak itu diajarkan untuk tidak ingin kalau tidak punya uang. Berapa banyak diantara kita takut ingin karena nggak punya uang? Padahal ibunya harusnya bilang, bagus sekali. Yang mana ini? Mahal tapi bagus sekali. Anda tertawa tapi masih heran apa terusannya ya? Oke, nah terus kan pesawat-pesawatan mahal. Sudah gitu anaknya bilang, bisa, boleh, apalagi? Anaknya bilang, boleh, boleh. Itu kan mau ingin aja kan? Mobil-mobilan, super, apalagi? Itu sampai anaknya capek ingin. Terus baru bilang, mami tidak punya uang cukup, tapi bisa untuk yang kecil ini dulu. Yang mana? Yang ini, yang gak ada bannya ini mobilnya gitu. So, ya. Jadi anak itu keinginannya tetap besar. Tanpa keinginan untuk apa kita berupaya? Coba. Dan keinginan itu ditanamkan oleh Tuhan tanpa batas. Tanpa batas. Karena apa? Untuk setiap keinginan Tuhan berikan kemampuan. Kan kasihan ada orang dikasih keinginan, tidak dikasih kemampuan. Tuhan Maha Penyayang. Jadi hargai keinginan kita, itu pasti ada kemampuannya. Hanya belum kita lihat karena mata kita masih muda, pengalaman kita kurang. Jadi yuk bangun kebiasaan kaya. Gitu. Super sekali Pak Mario. Yuk bangun kebiasaan kaya. Karena kaya itu bukan hasil, bukan tujuan, tapi kebiasaan. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda. Silahkan. Anda juga bisa ikutan memilih dari beberapa pilihan yang ada di mtgwpol.com ya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menentukan satu pilihan. Dan pilihannya adalah ini. Jika Anda sudah lama menunggu pekerjaan dan ditawari sebuah pekerjaan yang gajinya kecil, apa yang Anda putuskan? Yang A, Anda menolak pekerjaan itu karena lebih baik menganggur daripada bergaji kecil. Yang B, Anda menerima pekerjaan itu dan bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan. Atau yang C, menerima pekerjaan itu sambil mencari pekerjaan yang membayar lebih baik. A, B, atau C? Silakan, kami akan lock jawaban Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1, saya minta tepuk tangannya. Dan seperti apa hasilnya akan segera kita ketahui sama-sama. Mungkin juga sesuai dengan pilihan Anda. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.